Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan hasil Project Based Learning, kajian komprehensif atas implementasi PSAK 1 dan 24 pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Profil perusahaan. Perusahaan memiliki nama PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk yang beralamat di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Alamat email investorrelations@ultrajaya.co.id, memiliki nomor telepon 02286700700 dan memiliki laman website www.ultrajaya.co.id. Tanggal pendirian perseroan 2 November 1971, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk bergerak di bidang usaha utama industri makanan dan minuman atau Food and Beverage Industry. PT Ultra Milk Jaya Industry and Company Tbk bermula dari sebuah usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawirawijaja almarhum. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia. Pada periode awal pendirian, perseroan hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970-an, perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT atau Ultra High Temperature dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik. Pada tahun 1975, perseroan mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultra Milk. Lalu selanjutnya, pada tahun 1978, memproduksi minuman dari sari buah UHT dengan merek dagang Buah Vita, dan tahun 1981 memproduksi minuman teh UHT dengan merek dagang Teh Kotak. Sampai saat ini, perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dan selera konsumennya. PT Ultra Milk Jaya Industry and Trading Company Tbk memiliki visi menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Selain memiliki visi, perseroan juga memiliki misi, yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. PT Ultra Milk Jaya Industry and Trading Company Tbk memiliki nilai, perusahaan memiliki standar tata nilai yang berlaku sebagai aspirasi bagi seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh organ perusahaan. Nilai-nilai seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan etika dalam berusaha membentuk satu pedoman dasar dan filosofi gotong royong di perusahaan. Analisis rasio keuangan. Current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa current ratio pada tahun 2019 meningkat disebabkan oleh jumlah aset lancar yang meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan current ratio yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas lancar. Lalu pada tahun 2021, current ratio kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penurunan pada liabilitas lancar. Dan selanjutnya pada tahun 2022, current ratio kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penurunan pada liabilitas lancar. Quick ratio atau rasio cepat. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan quick ratio pada tahun 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pos kas dan setara kas, piutang usaha, pos piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi.
Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan quick ratio yang disebabkan oleh peningkatan liabilitas lancar. Selanjutnya, pada tahun 2021, quick ratio kembali mengalami peningkatan yang disebabkan karena adanya penurunan liabilitas. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penurunan pada jumlah pos kas setara kas, piutang usaha, pos piutang lain-lain, dan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Cash ratio. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan cash ratio dibandingkan dari tahun 2018 yang disebabkan oleh meningkatnya pos kas dan setara kas. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh menurunnya pos kas dan setara kas dan terjadinya peningkatan pada liabilitas. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh penurunan liabilitas lancar. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan pos kas dan setara kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overview kinerja keuangan pada PT Ultra Jaya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yaitu aset. Total aset pada PT Ultra Jaya dan entitas anak meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Mengalami peningkatan sebesar 18,94% hingga 32,47%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar 33% pada tahun 2019 dan 50,50% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022, total aset mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aset lancar dan aset tidak lancar secara terus-menerus sebesar 4,67% hingga 18,94%. Selanjutnya ada liabilitas. Total liabilitas PT Ultra Jaya pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 316,70%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan juga akun utang pajak. Sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 42,88% pada tahun 2021 dan 31,32% pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang jangka panjang dan juga utang dividen. Selanjutnya ada ekuitas yang terakhir, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2022, total ekuitas mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan ini disebabkan oleh modal saham di sektor yang tidak mengalami perubahan. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada penjualan neto. Total penjualan bersih pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh pertumbuhan penjualan produk UHT, susu bubuk, dan minuman ringan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, perusahaan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan biaya produksi, sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh COVID-19. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan PT Ultra Jaya Milk meningkat pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan. Selain itu, perusahaan juga mengalami kenaikan bahan baku susu, gula, dan minyak kelapa sawit, serta kenaikan biaya tenaga kerja dan utilitas. Laba bruto. Laba bruto pada PT Ultra Jaya Milk pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penjualan neto perusahaan, terutama di segmen UHT dan minuman ringan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Total beban usaha. Total beban usaha pada PT Ultra Jaya Milk mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19, serta usaha perusahaan untuk melakukan efisiensi dan penghematan biaya. Laba usaha. Laba usaha PT Ultra Jaya Milk meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan laba bruto perusahaan meskipun total beban usaha juga meningkat. Total laba tahun berjalan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Kenaikan ini ditopang oleh kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan, seiring dengan pemulihannya perekonomian nasional pasca COVID-19, serta kenaikan beban pajak penghasilan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beban pajak penghasilan yang lebih besar daripada kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Pada modal saham dan tambahan modal di setor, perusahaan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 karena memiliki saldo modal dan tambahan modal di setor pada nilai yang sama. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020, adanya kenaikan pada
penghasilan komprehensif lain sebesar 370% hingga 669%. Sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4% hingga 64%. Adapun kenaikan saldo laba setiap tahunnya secara terus-menerus, sedangkan total ekuitas mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 15,44%. Yang keempat dan terakhir adalah laporan arus kas. Pada aktivitas operasi terjadi kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Pada aktivitas investasi terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 99,97%. Penurunan ini terjadi oleh kenaikan beban yang terjadi pada tahun berjalan. Hal tersebut berbanding terbalik pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 1000% karena adanya penerimaan kas yang diklaim atas reksadana yang dibubarkan. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Pada aktivitas pendanaan terjadi kenaikan secara signifikan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 sebesar 44,83% sampai 334,71%. Kenaikan ini terjadi akibat kenaikan penerimaan utang jangka pendek yang memang mendominasi aktivitas pendanaan. Namun pada tahun 2022, perubahan mengalami penurunan pada aktivitas pendanaan masing-masing sebesar 3,32%. Yang pertama adalah analisis PSAK 1, yang dimana PSAK 1 ini membahas tentang laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu mencakup yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, yang pertama adalah tahun 2018. Bisa dilihat pada grafiknya, yaitu tahun 2018 dalam laporan posisi keuangan, aset lancar sebesar 2,793521. Itu dalam jutaan rupiah berarti 2 triliun. Aset lancarnya 2 triliun 760 juta 350. Liabilitas jangka pendeknya 635,161 dan liabilitas jangka pendeknya 145,754 dan ekuitasnya 477,4956. Dan kemudian pada laporan laba rugi, yaitu pada penjualan itu sebesar 5.472.882. Terus beban penjualannya itu menurun, yaitu minus 3.516.606. Kemudian laba brutonya sebesar 1.956.276. Kemudian laba dari usahanya sebesar 892.562. Beban pajak penghasilannya sebesar minus 247.411. Dan laba tahun berjalannya sebesar 701.607. Kemudian pada posisi laporan perubahan ekuitas dan tuan rupiah itu terdapat modal saham, saham treasury, kerugian imbalan pasar kerja, keuntungan yang belum direalisasi, dan ekuitas diatribusikan kepada entitas yang sebesar 4.660.272. Dan total ekuitas 4.774.956. Dan yang terakhir adalah di posisi laporan arus kas. Pada laporan arus kas memiliki jumlah arus kas operasi sebesar 575.823 juta. Arus kas investasi turun menjadi 1 triliun minus 1 triliun 89 juta 186, dan arus kas pendanaan juga turun sebesar 162.727 juta. Kas setara awal kas tahun naik sebesar 2 triliun 121.400 dan kas setara kas akhir tahun naik sebesar 1 triliun 444 juta 310. Dan yang terakhir adalah isu mengenai tahun 2018 ini. Isu 2018 ini adalah, pada tahun 2018, perusahaan ini meraih pendapatan sebesar 4,8 triliun. Sedangkan di tahun selanjutnya, pendapatan ULTJ atau Ultra Milk Jaya ini naik menjadi 5,4 triliun atau sekitar 12,5%. Ini disebabkan oleh bahwa kenaikan pendapatan yang tidak diikuti oleh kenaikan laba itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti kenaikan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan menjadi terbebani karena direct materials perusahaan Ultramilk yang juga naik. Selain harga pokok, kenaikan juga terjadi pada cost expenses seperti pengeluaran selling dan marketing serta pengeluaran general administrative. Bila terrealisasi, maka potensi laba yang diraih oleh Ultramilk ini sekitar 800 miliar dengan potensi raihan pendapatan sebesar 6,2. Kemudian yang terakhir adalah CALK. Pada 2018 ini sudah memenuhi ketentuan PSAK 1 sendiri, jadi sangat sesuai analisisnya. Terima kasih. Analisis PSAK 1 PT Ultra Jaya Milk and Trading Company terbuka tahun 2019. Pada laporan posisi keuangan, kas mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke 2019, yaitu sekitar 923 juta.
Lalu yang kedua, piutang usaha mengalami kenaikan sekitar 82 juta dan persediaan mengalami kenaikan sekitar 279 juta. Selanjutnya pada tahun 2019, utang bank menurun sebesar 23 juta, namun utang usaha bertambah sekitar 149 juta. Lalu pada kolom ekuitas naik sebesar 1 miliar 52 juta, ini menandakan adanya kenaikan atau surplus pada ekuitas. Pada laporan laba rugi, laba pada tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 334 juta kurang lebih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada laporan arus kas, Cash Flow Operation atau CFO kas masih mengalami penurunan sebesar 500 juta sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini menandakan tidak adanya perubahan signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Untuk analisis CALK atau catatan atas laporan keuangan, PT Ultra Jaya Milk and Trading Company sudah menyajikan informasi tentang. Selanjutnya adalah analisis PSAK 1 tahun 2020. Pada 2020, laporan posisi keuangannya dalam jutaan rupiah, aset lancarnya sebesar 5.593.421, aset tidak lancarnya 8.754.116, dan liabilitas jangka pendeknya sebesar 2.327.339, liabilitas jangka panjangnya 1.645.040, dan ekuitasnya 4.781.733. Kemudian laporan laba ruginya mendapat penjualan sebesar 5.960.362, beban pokok penjualan yang turun menjadi 3.738.835 dengan laba bruto yang naik sebesar 2.228.527, serta laba usaha juga naik sebesar 1.364.261, serta beban pajak penghasilan yang turun sedikit menjadi 311.851, serta laba tahun berjalan sebesar 1.109.666. Kemudian laporan perubahan ekuitas, modal sahamnya sebesar 577.676, saham treasury-nya sebesar 1 triliun turun menjadi 1.854.411, kerugian imbalan pasca kerjanya turun sebanyak 35.056 juta, keuntungan belum yang direalisasi itu naik 38.511, dan ekuitas diatribusikan kepada entitas itu sebesar 4.685.914 dengan total ekuitas sebesar 4.781.737. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Pada laporan arus kas ini, dalam arus kas operasi sebesar 1.217.063, serta arus kas investasi yang sangat turun sebesar minus 2.632.522 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dengan arus kas pendanaan sebesar 1.024.537 dengan kas setara kas awal tahun sebesar 2.040.561, kas setara kas akhir tahun sebesar 1.649.669. Kemudian pada CALK-nya ini sudah sangat lengkap ya, sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Jadi selanjutnya adalah isu terkait Ultramilk ini 2020. Di mana 2020 ini isu yang dimiliki oleh Ultramilk ini adalah COVID-19 yang menyebar ke seluruh negara di Indonesia, terutama di dunia, termasuk Indonesia, harus mengambil langkah-langkah. Menurut manajemen ULTJ, kebijakan ini sangat bermanfaat. Manajemen menyadari permasalahan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pandemi COVID. Di pasar modal, data BI mencatat saham ULTJ diperdagangkan di level Rp 1.525 per saham, dan dalam seminggu terakhir, sahamnya naik tipis sebesar 0,33%, dan untuk perdagangan, selama sebulan terakhir saham ini tidak mengalami perubahan. Sekian, terima kasih. Pada laporan posisi keuangan tahun 2021, tingkat suku bunga pada tahun ini sebesar 2,25% hingga 3%. Total pendapatan bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp22.320 dan Rp40.627. Pada November 2020, perusahaan melakukan investasi di pasar uang berupa reksadana dalam bentuk mata uang rupiah. Pada Januari 2021, perusahaan telah melakukan penjualan reksadana tersebut. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya. Paragraf 99 PSAK 1 menyebutkan bahwa entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.
PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk menggunakan metode fungsi beban atau biaya penjualan, yakni metode yang mengklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan sesuai paragraf 103 PSAK 1. Entitas anak mencatat kematian ternak dengan menggunakan metode penghapusan langsung. Persentase kematian ternak yang terjadi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,14% dan 2,33% untuk UPBS serta 8,77% dan 8,74% untuk USDF. Entitas anak belum mengasuransikan hewan ternaknya. Manajemen sedang melakukan pengkajian antara tingkat risiko kematian ternak dengan biaya asuransi yang harus dikeluarkan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, grup mengakui kerugian penjualan dan kematian ternak masing-masing sebesar 14.276 dan 14.723. Ada di catatan nomor 33. Pada laporan perubahan ekuitas PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk, entitas mengungkapkan pos-pos sesuai dengan aturan PSAK 1. Sesuai paragraf 109, perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode mempresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode. Entitas juga menyajikan informasi komparatif pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Pada tahun ini nilai saham treasury masih sama senilai dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Sesuai dengan paragraf 27 PSAK 1, PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk menyusun laporan arus kas konsolidasian tidak atas dasar akrual. Selain itu, entitas juga menyajikan informasi komparatif dengan periode tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa arus kas operasi dan pendanaan mulai naik seiring dengan bertambahnya penjualan di tahun kedua COVID-19. Namun, arus kas investasi pada tahun 2021 masih mengalami penurunan seperti tahun lalu. Pada paragraf 112 dalam PSAK 1 dibahas struktur catatan atas laporan keuangan dengan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117 hingga 124. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian maupun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya untuk analisis PSAK 1 di tahun 2022 akan dilanjutkan oleh teman saya Vinanta Fiersio. Selanjutnya adalah analisis PSAK 1 tahun 2022. Bisa dilihat pada grafik tahun 2022 khususnya di grafik laporan posisi keuangan dengan aset lancar atau senilai 4.611.390 dengan aset tidak lancar sebesar 2.757.985 dengan liabilitas jangka pendek sebesar 1.456.898 dan liabilitas jangka panjangnya itu bagus, turun dia sebesar 96.798 dengan ekuitasnya itu sebesar 5.822.679. Selanjutnya adalah laporan laba rugi sebesar penjualannya itu sebesar 7.656.252 dengan beban pokok penjualan yang turun itu sebesar 199.194 dengan laba bruto sebesar 2.457.088, laba dari usaha 1.302.854 dengan beban pajak penghasilan turun menjadi 323.512 dan laba tahun berjalan sebesar 965.486. Selanjutnya dalam laporan perubahan ekuitas itu modal sahamnya sebesar 577.676 miliar dan saham treasury-nya 1.854.411, kerugian imbalan kerja pasca kerjanya itu sebesar 24.823, keuntungan belum direalisasi itu 1.757 dan ekuitas diatribusikan kepada entitas itu sebesar 5.047.176 dengan total ekuitas 5.168.126. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Dapat dilihat grafiknya itu cenderung stabil ya teman-teman. Jadi arus kas operasinya itu memperoleh nilai sebesar 259.846 dengan arus kas investasi sebesar 551.903 dengan arus kas pendanaan 1.162.008 dan kas setara kas awal tahun 1.598.901 dan kas setara kas akhir tahun sebesar 1.248.642. Kemudian CALK pada tahun ini juga sangatlah baik karena sesuai dengan ketentuan oleh PSAK 1 sendiri. Kemudian saya akan membahas isu terkait tahun 2022 ini.
Hingga 30 September 2022, total aset PT Ultramik Jaya ini sebesar 8,05 triliun. Yang dimana sebelumnya PT Ultramilk Industry Trading Company ini telah membagikan dividen tunai sebesar 25.000 per saham senilai 259,95 miliar. Dividen payout ratio atau DPR mencapai 22,73% atau lebih tinggi daripada tahun buku 2019 sebesar 13,48% ketika ULTJ menyetor dividen sebesar Rp12 per sahamnya. Selanjutnya yaitu analisis penerapan PSAK 24 tahun 2018. Berdasarkan analisis penerapan PSAK 24 pada PT Ultra Jaya Milk and Trading Company tahun 2018, kewajiban manfaat karyawan meningkat sebesar 9,5% senilai 7 miliar, yaitu dari 73,3 miliar per tanggal 31 Desember 2017 menjadi 80,3 miliar per tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, perseroan tidak memiliki kewajiban manfaat karyawan jangka pendek, liabilitas imbalan pasca kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2018 dihitung oleh aktuaris independen yaitu PT Sinke Aktuarindo Utama. Dengan demikian, PT Ultra Jaya Milik Industry and Trading Company Tbk telah memenuhi kewajiban aktuaris terkait manfaat karyawan sesuai dengan PSAK 24. Selanjutnya adalah analisis PSAK 24 tentang imbalan kerja. Pada laporan keuangan konsolidian PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, kewajiban manfaat karyawan jangka panjang hak imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sinko Aktuarindo Utama untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018. Kewajiban manfaat karyawan meningkat sebesar 12,5% senilai Rp 14,4 miliar yaitu dari Rp 80,3 miliar per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 94,803 miliar per tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, perseroan tidak memiliki kewajiban manfaat karyawan jangka pendek. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen yaitu PT Sienko Aktuarindo Utama. Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja kelompok usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, dan umur piutang, serta tingkat kematian. Walaupun kelompok usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan kelompok usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas pasca kerja kelompok usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 94 miliar 803 juta dan 80 miliar 340 juta. Penentuan liabilitas pasca kerja kelompok usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan, seperti yang saya katakan tadi, oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Ada asumsinya dari tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, dan lain-lain yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya implementasi PSAK 24 tahun 2020. Pada bagian substansi pengakuan, imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah yang tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus, dan insentif. Pada bagian pengukuran imbalan pasca kerja, surplus dan defisit skema manfaat imbalan pasti diukur pada nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan, dikurangi liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode project unit credit, ditambah biaya servis masa lalu yang tidak diakui, dikurangi dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat. Berdasarkan hasil analisis penerapan PSAK
24 tahun 2020 pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, kewajiban manfaat karyawan meningkat sebesar 18,816, yaitu dari 94,803 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 113,119 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Meningkatnya nilai kewajiban manfaat karyawan pada tanggal 2020 disebabkan oleh meningkatnya nilai kini kewajiban imbalan pasti yaitu sebesar 21.839 pada tahun 2010, nilai kini kewajiban manfaat karyawan sebesar 137,170, sedangkan nilai kini kewajiban manfaat karyawan pada tahun 2020 adalah sebesar 159,9. Faktor lain dari meningkatnya nilai kewajiban manfaat karyawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah meningkatnya nilai wajar dari aset program sebesar 3.523, yang mana pada tahun 2019 nilai wajar aset program sebesar 42,367, sedangkan nilai wajar aset program pada tahun 2020 adalah sebesar 45,890. Analisis PSAK 24 PT Ultra Jaya Milk dan Trading Company Tbk tahun 2021. Pada laporan posisi keuangan konsolidasi pada tahun 2021, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk tidak memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek, tetapi perusahaan memiliki liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang yang turun sebesar 9% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Ini didefinisikan manfaat rencana pensiun yang mencakup semua karyawan tetap. Kontribusi dan biaya ditentukan sesuai dengan studi aktuaria yang dibuat untuk rencana pensiun. Biaya tahunan ditentukan dengan menggunakan metode Project Unit Credit Method. Berdasarkan kebijakan nomor 848 tertanggal 1 November 2005, perusahaan menunjuk PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk bertanggung jawab untuk administrasi umum dan rencana pensiun dan mengelola dana pensiun dan pengolahan dana pensiun. Analisis implementasi PSAK 24. Pengakuan. Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi. Imbalan pasca kerja dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Biaya jasa pada PT Ultra Jaya Milk Tbk diakui dalam laporan laba rugi. Beban bunga neto atau pendapatan pada PT Ultra Jaya Milk Tbk diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau quartilment pada PT Ultra Jaya Milk Tbk diakui secara langsung dalam laba rugi. Dan yang terakhir, penyelesaian program manfaat pada PT Ultra Jaya Milk Tbk pasti diakui dalam periode di mana penyelesaian tersebut terjadi. Pengukuran. 1. Surplus dan defisit skema manfaat imbalan pasti diukur pada nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan, liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode Project Unit Credit yang didiskonto ke nilai kini, biaya servis masa lalu yang tidak diakui, dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat. Kedua, pengukuran kembali imbalan pasca kerja. Keuntungan dan kerugian aktuaris, imbalan atas aset program atau tidak termasuk bunga, dan aset dengan efek batas tertinggi tidak termasuk bunga. Analisis penerapan PSAK 24 tahun 2022. Penurunan liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan kewajiban manfaat karyawan sebesar 10,9% yang mengakibatkan menurunnya total liabilitas jangka panjang pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, perusahaan tidak memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kebijakan nomor 848 tertanggal 1 November 2005, perusahaan menunjuk PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Retirement Plan Trustee atau RPT. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.